Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Anwa'u darajati man tu'asyiruhum. Utawi iki iku mertelaken pira-pira warnane derajate derajate wong tu'asyiruhum kang nyerawungi sapa sira hum ing nas hum ing man. Ini menerangkan macam-macamnya warna derajat orang yang bergaul dengan kita atau orang yang kita bergaul dengannya. Ilam warwasiro annanasa ing satemene menungso binisbati kelawan den bangsake lakamparing sira iku salah supirokeun iku telu pira-pira pantan atau golongan. Ketahuilah manusia dinisbatkan, dibandingkan dengan kita ada 3 golongan. Yang pertama al-ula utawi kang kawitan, golongan kang kawitan iku man wong hum kang utawi man a'la iku luwe luhur luwe mulya mingkat tinimbang sira maqaman apane pangkate wa akalan lan akale wa fadlan lan keutamaane wa adaban lan tata kramane kawalidaika kaya wong tua loro sira wa asatidatika lan guru-guru sira wa wulati umurika lan bira-bira wong kang nguasani urusan sira. Yang pertama, orang yang kita bergaul dengannya itu ada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, kedudukannya, akalnya, keutamaannya, ilmunya, adabnya. Misalkan kedua orang tua, guru-guru kita, pejabat-pejabat atau yang mengurusi urusan masyarakat, para pemimpin kita, mengurusi urusan kita, itu mereka adalah derajatnya lebih tinggi dari kita. Asalnya tuh utawi kang kaping pindho man iku ana wong hum kang utawi man iku firut batika iku ing dalem derajat sira pangkat sira sak padha derajate dengan kita. Misalkan ka akhwatika kowe pira-pira dulur wadon sira wa ikhwanika lan pira-pira dulur lanang sira wa istiqaika lan pira-pira kanca sira. Juga ada manusia yang selevel sederajat dengan kita, saudara kita, teman-teman kita. Kita juga ada adab cara bergaulnya masing-masing. Asali satu utai kang nomor telu man iku ana wong hum kang utawi man adna iku luwe ino luwe andap luwe ngingsor mingkati nimbang sira marifatan apane ilmune pengetahuane wa aqallu lan iku luwe asor derajatan apane pangkate. Juga ada orang ternyata derajatnya lebih rendah dari kita, pengetahuannya lebih rendah daripada kita, atau status sosialnya lebih rendah daripada kita. Juga ada yang demikian. Itu juga kita akan bergaul dan mereka ada adabnya, etikanya masing-masing dengan ketika kita bergaul dengan mereka yang baik bagaimana. Yang pertama utawi iku martelaken ibu. Ibu ini termasuk orang yang derajatnya lebih tinggi di atas kita. Bagaimana kita bergaul kepada ibu ini? Inna ummaka sak temen ibu sira iku kot kabadat iku teman-teman wis nanggung sapa ibu al-masyaqqatai ing pira-pira kangelan asyadidati kang banget wal inayati lan pira-pira perhatian nemen-nemeni al-adidati kang akeh pewilangan fi hamlika ing dalem ngandung sira ngandut sira tis'ata asyurin kelawan 9 pira-pira wulan wa ikalan nglahirno sira wa irda ikalan nyusoni sira wa nadhafati siabi kalan berseni pakaian sira wahyatu tikalan jahit pakaian sira wa hafidhu kalan jaga sira minggu 5 saking saben-saben barang ya durruka kang bahayani apa maka ing sira wa yu limuka lan kang larakno apa maka ing sira. Kita tahu bahwa ibu ini adalah ibu orang yang sangat berjasa kepada kita, rela menanggung kesusahan, kesulitan, selalu
memberikan perhatian yang besar kepada kita. Nah, kita tahu ibu kita mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, membersihkan pakaian kita, menjahit pakaian kita, menjaga kita dari hal yang membahayakan kita dan yang menyakiti kita. Itulah ibu. Ma'asyufqatiha serta welase ibu alaika ing atase sira. Rasa kasih sayangnya kepada kita, wa mahabbati halak, rasa cintanya kepada kita, fayalzamuka, maka itu mongko wajib ing atas ka ing sira apa antu amilahum apa yen to nyerawungi mergauli sapa sira ing bil biriklan bagus. Karena itu kita diwajibkan oleh Allah untuk mempergauli mereka, bermuamalah, berinteraksi dengan ibu itu, dengan mereka dengan bagus, dengan baik, wal ihsan, dan berbuat bagus, berbakti, gawe bagus, badilan hale wong kang nyerahake juhdaka ing kemampuan sira, wa sarfa inayatika lan memalingkan perhatian sira, ngengokaken nemen-nemeni sira fi ridhoha ing dalem golek ridhone ibu, wa hubbiha lan cintane ibu, wa qabuli nasaiha lan nerima nasihate ibu, dengan mencurahkan segenap tenaga upaya untuk berbuat baik kepada ibu, mencurahkan perhatian untuk mencari ridho orang tua ibu, mencari mendapatkan cintanya seorang ibu, menerima nasihat ibu. Wa iyyaka an tata'abbaha au tataghayyara qalbaha, wa iyyaka wedya sira an tata'abbaha ing yen to ngrepotno, ngangelno, bebani sapa seorang ibu. Hati-hati, awas jangan kau berikan beban kepada ibu kamu, au taghayyara qalbaha, atau merubah, menyakiti hatinya, qalbaha, au tukadirha, atau bikin keruh hati ibu, ngeruh nasirah ing qalbaha, adna kidrin, kelawan luwi andap-andape budak senajan walaupun itu sedikit menyakiti hati orang tua. Litafuza biridoha, litafuza supaya bejo beruntung sapa sira biridoha kelawan oleh ridhan ibu, wa tablugha lan supaya tumeka sapa sira minal husna saking kebagusan muntaha, kata-kata kebagusan. Ini dilakukan supaya kita mendapatkan ridho orang tua, ridho ibu, dan agar kita mendapatkan kebaikan yang benar, kebaikan yang besar, karena berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Wa'lam, ngerti ya sira anal satemene ibu muqaddamatun iku den dhisikna alal abi ing atase bapak. Ketahuilah bahwa ibu ini lebih utama daripada ayah, harus diutamakan daripada ayah. Fi wujubil ikhtiram, dalam wajibnya menghormati, muliakan. Jadi ibu itu lebih harus dihormati, dimuliakan daripada ayah. Wa takrim lan memuliakan nih pokok ruwiya an Abi Hurairah, setelah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laki-laki itu berkata, matur kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaku bihusni sahabati, siapa yang lebih patut, lebih berhak untuk dengan baik saya gauli, saya temani, saya kancani dengan baik. Qala ummuka, ibumu. Sumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, Rasul jawab, ummuka, ibumu. Sahabat itu pun bertanya lagi, sumaman, qala ummuk. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Rasulullah menjawab sampai 3 kali, ibumu. Terus siapa lagi? Allah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman, qala sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?
qala abuka, baru bapakmu. Jadi ibu ini memiliki kedudukan 3 kali di atas ayah yang harus kita hormati, kita muliakan. Wa fi ba'di riwayat, dan disebutkan dalam di sebagian riwayat al-masyhurat yang terkenal, wa jawami'ul kalim, dan kumpulan dawu-dawu yang ma'surat yang dinukil dari sahabat, ada sebuah kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Jadi surganya seorang anak tergantung ibu. Tergantung ibu. Ketika ibu ridho, maka anak itu akan masuk surga meski dosanya banyak. Bagaimanapun dosanya, kalau ibu ridho pasti masuk surga. Fa'ati walidaik, maka taatlah kepada kedua orang tuamu. Wasa'idhuma, bantu kedua orang tuamu. Khalaki barihima, lebih-lebih ketika orang tua sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, sudah sakit-sakitan. Ini perintah Allah lebih-lebih. Amalan biqouli ta'ala, karena mengamalkan firman Allah, perintah Allah. Allah mewanti-wanti seorang anak ketika orang tuanya sudah tua, hati-hati. Jangankan menyakiti, berkata satu kalimat, satu kecap, sedikit kata, satu suku kata tak menyakitkan hati orang tua, lebih-lebih sudah tua, maka termasuk dosa besar. Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah menekankan lagi, lebih-lebih orang tua itu sudah tua. Orang tua yang sudah tua adalah sensitif, perasaannya halus. Maka Allah memesankan secara khusus, hati-hati orang tuamu kalau sudah tua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyah, jangan memerintahkan agar kalian semua tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, hanya Allah saja yang disembah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, sungguh berbuat baiklah, dengan sungguh-sungguh usahakan. Imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, adapun jika kedua orang tuamu atau salah satu dari orang tuamu atau keduanya sudah tua, hidup bersama kamu, ikut kamu, bertinggal bersama kamu, fala taqul lahuma uffin, pesan Allah, jangan sekali-kali mengucap satu kata yang menyakitkan hati, walaupun itu satu suku kata, apalagi banyak kata. Wala tanharhuma, jangan kau bentak keduanya. Membentak, orang tua sudah tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah, berkatalah kepada kedua orang tuamu itu qaulan karima, dengan ucapan yang mulia, ucapan boso, ucapan yang halus, lebih lirih, lebih rendah, pelan. Jangan bentak, dan tapi ngomong sing halus, yang sopan, lebih rendah. Ini firman Allah, perintah Allah dalam Al-Quran. Al-Abu, ayah. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.